Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan beberapa materi mengenai manajemen belanja daerah dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil, MAK. Yang selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Icih Mintarsi, yang kedua ada Lilis Amalia, dan yang terakhir ada Olivia Anggraini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan subchapter, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada prinsip-prinsip, yang kelima ada kedudukan, dan yang terakhir adalah ruang lingkup. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu latar belakang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang dilaksanakan sejak akhir tahun 90-an dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan, termasuk peningkatan pelayanan publik. Belum lengkapnya peraturan maupun petunjuk teknis dari kementerian atau lembaga untuk standar pelayanan minimal atau SPM menyebabkan masih rendahnya upaya pemerintah daerah untuk menerapkan SPM sebagai realisasi penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, maka yang perlu didorong dan diutamakan adalah penerapan SPM sebagai pelaksanaan urusan wajib sekaligus perwujudan penyediaan pelayanan publik yang bersifat dasar. Pemerintah hingga saat ini masih bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal atau SPM sebagai acuan penyusunan SPM oleh kementerian atau lembaga dan penerapannya oleh pemerintah daerah. Salah satu isu utama penerapan SPM di daerah adalah terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan belum dituangkannya SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pengintegrasian SPM dalam perencanaan dan penganggaran akan memastikan prioritas dan komitmen Pemda dalam mengalokasikan belanja langsung terutama untuk pelayanan dasar. Yang selanjutnya ada definisi standar pelayanan dan SPM atau standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 102 Tahun 2000 dijelaskan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 2 disebutkan bahwa standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Definisi ini tidak menyatakan secara eksplisit mengenai tingkat pemerintahan yang seharusnya memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sementara itu, berdasarkan definisi pada Peraturan Perundangan Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6, SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Penekanan kata minimal dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang mampu dicapai oleh setiap daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah untuk masing-masing indikator SPM, masing-masing kementerian atau lembaga yang terkait. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lilis Amalia. 2. Manfaat SPM. Keberadaan SPM memberikan manfaat kepada semua pihak, baik pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat. Oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka SPM diharapkan dapat menjadi suatu ukuran yang sangat diperlukan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat konsumen itu sendiri, untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. A. Manfaat SPM bagi pusat atau provinsi. 1. Menjamin bahwa pelayanan umum dalam bidang pemerintahan yang esensial menjangkau masyarakat secara seimbang pada skala nasional atau provinsi. 2. Memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan wajib oleh kabupaten atau kota. 3. Mempermudah identifikasi kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan minimal melalui pembinaan, pelatihan, dan lainnya. B. Manfaat SPM bagi kabupaten atau kota. Memudahkan penentuan pelayanan dan segi identitas, jangkauan, kualitas, efisiensi, dan dampak. Memudahkan pertukaran informasi antar daerah guna meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan. Memudahkan pelaporan pemerintah daerah tentang pelayanan kepada pihak lain seperti pusat, DPRD, dan masyarakat. SPM akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat. C. Manfaat bagi masyarakat. 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. Menjadi alat komunikasi antar pelanggan yang menyediakan pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. 2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara, pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi utama pemerintah adalah memberikan dan memfasilitasi berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk peraturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas sosial, dan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanannya, ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberi pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan melakukan untuk mendapatkan suatu pelayanan. Terakhir, standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Prinsip-prinsip SPM. Pertama, SPM disusun sebagai alat
pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. 2. SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. 3. Penerapan SPM oleh pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. 4. SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. 5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Teks 4. Kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan terdiri atas dua jenis urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuh kebutuhan hidup, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Penjelasan di atas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gambar kedudukan SPM dalam urusan pemerintahan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 dapat dilihat pada gambar di samping. Penjelasannya yaitu, tidak semua bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar. Namun, setiap pelayanan dasar termasuk dalam bagian urusan wajib. SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tentu, di mana pelayanan dasar tersebut adalah bagian dari urusan wajib dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Teks 5. Ruang lingkup rencana pencapaian SPM. SPM disusun dan ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran dan waktu pencapaian SPM ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu acuan bagi pemerintahan daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data dasar pelayanan publik yang tersedia. Selanjutnya, rencana pencapaian SPM dan target tahunan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan RPJMD, Rensta SKPD, RKPD, Renca SKPD, dan dokumen penganggaran KUA PPA dan RKA SKPD. Berikut gambar muatan pencapaian SPM. A. Batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah. Batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan masing-masing kementerian atau lembaga untuk menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di daerah. Pemerintahan daerah dapat menetapkan rencana pencapaian SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Rencana pencapaian SPM. A. Batas waktu pencapaian SPM secara nasional dan jangka waktu pencapaian SPM di daerah. Batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan masing-masing kementerian atau lembaga menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di daerah. Pemerintah daerah dapat menetapkan rencana pencapaian SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Rencana pencapaian SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM. Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. B. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun kebijakan umum APBD KUA dan prioritas plafon anggaran PPA. C. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antar kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya, nota kesepakatan tentang KUA dan PPA menjadi dasar penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM. Dan yang D, sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPDD, LKPJ, dan ILPPD. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya dipubliskan kepada masyarakat. Baik, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai sistem pelayanan minimal atau SPM. Saya ucapkan terima kasih terhadap pemberi materi dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.